Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari ke hari, sudah banyak isu, informasi, berita yang menyebar di kalangan masyarakat mengenai corona. Ada yang berkaitan dengan gejala, cara penyebaran, cara pengobatan, dan sebagainya. Tetapi, semua berita tersebut tidak semuanya benar. Ada yang dinamakan dengan berita hoax atau berita tidak benar. Jadi, sebagai penerima, pembaca, ataupun penyebar suatu berita, kita harus selektif dalam memilih berita. Jangan sampai berita yang kita terima adalah berita hoax. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyeleksi suatu berita. Di antaranya, yang pertama adalah perhatikan judul berita, karena terkadang ada berita antara judul dan isi beritanya berbeda. Judul biasanya dibikin semenarik mungkin untuk menarik para pembaca tanpa melihat isi dari berita tersebut. Ini adalah contoh berita mengenai COVID-19. Judulnya, Cara Indonesia Hadapi Corona, Bawang Putih dan Obat dari NTT. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah perhatikan isi dan judul beritanya. Apakah isi dan judul beritanya ini sesuai atau tidak? Ya, judul dan isi beritanya memang sesuai, tapi jangan langsung puas dulu ya, karena masih ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Cermati alamat situs web. Di Indonesia sudah banyak sekali alamat website yang ada, namun kita harus selektif. Adapun beberapa ciri alamat website terpercaya yaitu, yang pertama, kalian harus memperhatikan nama penulis atau organisasi yang menaungi. Yang kedua, perhatikan tanggal, tahun, dan waktu publikasi informasi tersebut. Dan yang ketiga, perhatikan alamat URL-nya. Adapun alamat URL untuk pendidikan itu sendiri yaitu edu.id atau .ac.id, dan untuk pemerintahan yaitu go.id atau .gov, dan untuk institusi sendiri yaitu .com atau .co.id atau .org. Kita melihat berita ini dari www.cnnindonesia.com. Ya, seperti yang kita ketahui, CNN merupakan situs web resmi. Namun, CNN bukan merupakan situs resmi untuk informasi ilmiah. Nah, untuk mengecek kebenaran berita ini, apakah berita ini benar atau tidak, kita dapat melihat melalui perspektif ilmiahnya. Nah, untuk mengecek itu semua, kita dapat merujuk atau mencari informasi melalui artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah yang dapat kita cek di situsnya yaitu pubmed.ncbi.nlm.ni.gov. Dengan situs tersebut, kalian bisa mengecek apakah berita ini sesuai dengan perspektif ilmiahnya atau tidak. 3, yaitu mencari fakta. Di sini kita mencari informasi atau referensi dari sumber lain maupun orang ahli yang berkaitan dengan berita tersebut. Jangan hanya satu sumber saja, banyak situs website terpercaya yang dapat dijadikan sebagai sumber. Di sini kita harus mencari fakta yang sebenar-benarnya. Kita ketahui bahwa ini kan berita mengenai pengobatan COVID-19. Jadi kita harus cek informasi dari Kementerian Kesehatan, penelitian, ataupun dokter. Dan selain itu, kita juga harus mencari kebenaran data dari jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah yang terpercaya. Dari isi berita tersebut, pasien mengatakan bahwa selain mengkonsumsi bawang putih panggang, dia juga banyak mengkonsumsi air lemon, suplemen vitamin C, vitamin B, air madu, berjemur, dan olahraga ringan dari dalam ruang isolasinya. Nah, dengan demikian, tidak bisa menganggap bahwa bawang putihlah yang menjadi faktor pasien sembuh, tetapi ada faktor lain yang mendukung kesembuhan pasien tersebut. Begini teman-teman, dalam ilmu biologis, bawang putih sendiri sebenarnya baik bagi kesehatan karena mengandung senyawa yang memiliki sifat antivirus, antibakteri, dan antioksidan. Salah satu bumbu dapur ini bisa meningkatkan kerja sel darah putih untuk memerangi virus penyebab pilek dan batuk. Dikutip dari Ala Dokter, konsumsi rutin bawang putih dianggap bisa menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah, juga bisa mengurangi resiko kardiovaskular dan hipertensi.
Namun, yang perlu kita ingat sampai saat ini belum ada bukti klinis yang mengatakan bahwa bawang putih bisa mencegah atau mengobati infeksi virus corona. Berkaitan isi berita tersebut juga mengatakan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilo Lenskodat mengklaim pihaknya telah menemukan obat yang mampu menyembuhkan COVID-19. Tetapi, penelitian terhadap obat ini masih terus dilakukan. Belum ada informasi hasil penelitian yang keluar. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yang harus kita lakukan adalah cek cross pada artikel ilmiah. Jika beritanya didukung dengan data pada artikel ilmiah, berarti berita tersebut dapat dipercaya. Dan sebaliknya, apabila beritanya tidak didukung dengan data pada artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa berita tersebut adalah hoax. Nah, sekarang kita cek kebenaran data mengenai bawang putih dan obat dari NTT dapat mencegah corona. Caranya yaitu, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Mozilla Firefox dan membuka Google Translate. Kemudian kita mentranslate kata kunci berita ke dalam bentuk bahasa Inggris, karena artikel ilmiah ini menggunakan bahasa Inggris. Setelah didapat hasil translate-nya, kita salin. Kemudian kita masuk ke artikel ilmiah di pubmed.ncba.nlm.nih.gov. Selanjutnya yaitu masukkan kata kunci yang telah ditranslate ke kotak search PubMed, kemudian klik search. Dan terdapat beberapa artikel yang terkait dengan kata kunci, dan kita pilih artikel yang paling mendekati kata kunci, kemudian kita klik. Dalam artikel tersebut, kita cari kalimat yang terdapat kata kunci tadi. Dan di sini kita lihat hoax such as eating garlic or citrus to prevent COVID-19. Kita salin kalimatnya, kemudian kita translate ke dalam bentuk bahasa Indonesia supaya kita tahu artinya apa. Dan artinya adalah hoax seperti makan bawang putih atau jeruk untuk mencegah COVID-19. Jadi, berita mengenai bawang putih dapat mencegah COVID-19 tidak didukung oleh data-data ilmiah. Selanjutnya, kata kunci yang kedua yaitu obat ramuan dari NTT untuk mencegah COVID-19. Kita salin lagi hasil translate yang berbentuk bahasa Inggris. Kemudian kita masuk lagi ke artikel ilmiah. Kemudian kita masukkan kata kunci kedua ke dalam kotak search PubMed. Kemudian klik search. Dan tidak ditemukan artikel apapun, dan yang hanya muncul yaitu no results were found. Kita salin kata-kata tersebut, kemudian kita translate supaya ditahu artinya. Dan artinya adalah tidak ada hasil yang ditemukan. Jadi berita mengenai obat ramuan dari NTT untuk mencegah COVID-19 tidak didukung oleh data-data ilmiah. Setelah dicek pada artikel ilmiah mengenai bawang putih dan obat ramuan dari NTT dapat mencegah corona, tetapi tidak ditemukan data-data yang mendukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa berita mengenai cara Indonesia menghadapi corona dengan bawang putih dan obat ramuan dari NTT adalah berita hoax. Nah, itulah
itulah tadi video kami mengenai cara menyeleksi suatu berita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sudah tidak ada lagi korban penyebaran berita hoax. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami memohon maaf sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak muda Indonesia menolak menerima informasi hoax. Jangan anggap maya selalu nyata.